Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan menceritakan kisah Alexander yang diusir mama setelah menjadi mu'allaf. Berikut cerita. Saat itu Alexander mengaku mengalami kondisi kejiwaan yang luar biasa. Hatinya bimbang dan tak menentu. Tiba-tiba saja hatinya berujar kalimat takbir, Allahu Akbar. Kalimat itu tak pernah ia sebut sama sekali sebelumnya. Ia mengalami gejolak batin yang tak menentu. Hati terasa gundah. Ia tiba-tiba saja menangis. Ia mulai bingung dan mengalami tekanan batin yang begitu kuat. Entah kenapa saat itu yang ia ingat tersirat dalam hatinya untuk masuk Islam. Malam itu aku tak dapat tidur. Ada keinginan kuat untuk masuk Islam, jelas Alexander menceritakan. Padahal sebelumnya ia sangat anti dengan Islam. Namun entah kenapa kegelisahan itu hadir justru setelah ia membaca sebuah majalah terbitan gereja yang dibawa oleh ayahnya. Ia membaca kutipan ayat dari Injil yang tertera di dalam majalah itu. Saya mulai bertanya, siapakah sebenarnya Yesus itu? Siapakah dia? Beberapa pekan ini ia banyak bertanya tentang Islam. Terbesit dalam hatinya untuk masuk Islam. Makanya ia sering mencari informasi seputar Islam di internet. Tapi malam itu kayaknya ia mengalami kondisi kejiwaan yang tak dapat dibendung. Ia lalu teringat nomor HP seorang ustadz kondang. Ia adalah ustadz yang selalu berpenampilan ala Tionghoa saat berceramah. Ustadz yang satu ini juga berlatar belakang mu'allaf. Alexander memperoleh nomor HP sang ustadz dari situs ujian. Beberapa hari sebelumnya ia sempat mampir ke warnet. Ia sengaja mencari nama-nama ustadz yang sering nongol di TV. Hingga kemudian ia mampir ke situs UJ Center, yaitu sebuah situs milik Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Apalagi di dalam situs itu ada rubrik mu'allaf center. Disitulah ia memperoleh nomor kontak Kokolim. Sayangnya ketika dihubungi lewat pesan singkat, sang ustaz sedang berceramah. Maka ustaz yang hafal Al-Quran itu pun merekomendasikan agar Alexander menemui Ustaz Aswan Faisal dan memberikan nomor kontak yang bersangkutan. Tak lama kemudian Alexander mengirim pesan singkat, Ustaz, tolong saya sedang bimbang, saya ingin masuk Islam, kata Alexander. Setelah itu Ustaz Aswan pun menelpon balik, emangnya kenapa kamu ingin masuk Islam? Entahlah Ustaz, saya tidak tahu mengapa hati saya bergejolak hingga ingin masuk Islam. Saya ingin bertemu dengan Ustaz. Sekarang kamu santai dan tenang dulu. Kita tidak mungkin bertemu. Sekarang sudah malam. Kamu tidur saja, jawab Ustaz Aswan. Hari berikutnya Alexander menemui Ustaz Aswan Faisal di rumahnya di Serpong, Tangerang. Aku ngobrol cukup lama dengannya. Aku menceritakan kepada dia mengenai keinginanku untuk masuk Islam. Lalu dia mengajakku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ungkap Alexander. Sekarang mari kita bersaksi. Mungkin sekarang kita tidak ada saksi. Biar Allah yang menjadi saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kata Ustaz Asman menuntun.
Alexander pun mengikuti apa yang diucapkan sang ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Setelah menyatakan dua kalimat syahadat, ia merasa hatinya plong. Lega sekali hati ini. Kegelisahan yang ada di hati sudah terobati, kata pria yang tinggal di daerah Bekasi. Ustadz Aswan Faisal berkata kepada Alexander bahwa dirinya yang akan mengurus soal administrasi tentang Seminggu kemudian ia pergi ke Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan atas perintah Ustadz Aswan untuk menyatakan syahadat dengan kelengkapan administrasi yang disaksikan oleh umat Islam. Waktu itu hari Jumat, ia pun menyatakan dua kalimat syahadat seusai sholat. Setelah menyatakan syahadat, Alexander merasakan hati yang begitu lega. Beberapa hari kemudian ia datang kembali ke Masjid Raya Pondok Indah untuk mengambil surat keterangan masuk Islam. Sayangnya kala itu ia datang kesorean sehingga tidak dapat bertemu dengan pengurus masjid. Alexander akhirnya menginap di masjid. Pagi harinya ia bertemu dengan pengurus masjid dan mengambil surat keterangan mu'allaf. Usai itu ia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia ditanya sang ibu, "Habis dari mana kamu, Lek?" "Dari Masjid Raya Pondok Indah, Ma." "Ada apa kamu ke sana? Apakah kamu mau masuk Islam?" tanya ibunya, sudah menjurus pada satu kecurigaan. "Ya, alhamdulillah, aku sudah masuk Islam," jawabnya. Mendengar kalimat itu, ibunya langsung menangis. Sang ibu berujar bahwa anaknya kini sudah tidak menghormatinya lagi. Anaknya sudah tidak berbakti lagi kepada orang tuanya. Kala itu ibunya marah besar. Namun Alexander hanya bisa diam. Sementara itu ayahnya tidak banyak komentar. Sang ayah menderita sakit stroke ringan. Ia sangat sabar dan menerima apapun tentang apa yang ia putuskan. Malah ia sangat menghormati keputusan. Ibunya yang lebih dominan memarahinya. Kemudian ibunya berujar, "Kalau kamu benar sudah masuk Islam, kamu tidak boleh hidup dan tinggal bersama kita lagi." Mendengar pernyataan itu, Alek pun lalu mengambil tas dan pakaian. Alek keluar dan pergi dari rumah. Ibunya sudah tidak berkenan menerima dirinya karena Alek sudah berbeda. Alek pergi ke rumah temannya. Di sana ia menitipkan tas dan pakaiannya. Alek kemudian berusaha mencari tempat kos. Sambil mencari tempat kos, ia mampir di sana ia mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari kaset MP3. Alexander merasa aneh sebab jarang sekali ada penjaga warnet yang gemar menyalakan lagu-lagu MP3 berisi murattal Al-Quran. Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, hati saya kian tenang, kata ia lalu minta kepada penjaga warnet untuk mengkopi isi kaset MP3 itu. Si penjaga warnet itu pun bertanya, "Kenapa kamu suka mendengarkan kaset murattal?" "Aku baru masuk Islam. Aku senang mendengarkan suara ini. Kalau tidak mendengarkan suara ini, kepalaku pusing." Terus penjaga warnet itu tanya lagi, "Kamu tinggal di mana?" "Aku sementara ini numpang di rumah teman." "Kalau begitu kamu tinggal di sini saja dulu.
Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal di warnet itu. Ia tidur di situ selama tinggal di warnet. Ia belajar tentang Islam kepada penjaga warnet itu. Untuk biaya hidup, ia memperoleh dana santunan dari budidaya. Setelah 2 bulan tinggal di warnet, Alek merasa rindu dengan ibu dan adik-adiknya. Alek adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Kedua orang tuanya hingga kini masih beragama Nasrani. Ayahnya berdarah Ambon, sementara ibu Manado. Ia hidup di tengah keluarga besar beragama Nasrani. Ketika duduk di bangku sekolah tingkat pertama, ia bersekolah di yayasan. Kini ayahnya sudah pensiun. Ia menderita penyakit stroke ringan. Alek lalu mengirim surat untuk ibunya, namun sang ibu tak menjawabnya, padahal ia berharap dapat memperoleh surat. Setelah lama menyimpan rasa rindu, pria kelahiran 1989 ini akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri pulang ke rumah. Setelah di rumah, sang ibu ternyata masih menyimpan rasa amarah. Ibunya bersikap dingin, mungkin ia masih kesal. Ya, bagaimanapun juga beliau adalah mamaku yang tak mungkin membiarkan anaknya sengsara. Jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk tidur di rumah. Alhamdulillah, kian hari suasana kian mencair. Alexander akhirnya dapat membangun komunikasi yang baik dengan ibunya. Hanya saja ia perlu berhati-hati ketika hendak berbicara dengan ibunya, karena jika salah bicara tentu itu akan memperburuk suasana. Untuk menambah ilmu agama, ia belajar Islam di masjid yang tak jauh dari lingkungan rumah. Yang membuat aku tertarik dengan Islam adalah ajaran tauhidnya. Islam sangat beda dengan agama lain. Aku melihat Islam lebih rasional, ujar Alexander. Ketika dirinya sudah memutuskan masuk Islam, banyak teman-temannya kaget dan tak percaya. Namun mereka akhirnya dapat menghormati, bahkan tetangga di sekitar rumah sangat mendukung. Islam adalah agama yang sangat indah, ajarannya sangat menyejukkan hati. Kalau semua orang tahu apa itu Islam, maka ia akan nyaman dengan agama. Dulu aku punya rencana untuk belajar agama di pesantren. Aku ingin sekali belajar Islam tanpa beban, tapi sampai saat ini belum terlaksana. Salah satu faktornya karena keterbatasan ekonomi. Dulu aku sempat masuk pesantren beberapa minggu di Bogor, kata Alexander. Oke guys, itulah tadi kisah Alexander diusir mama setelah menjadi mu'allaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.